Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sungguh sangat berbahagia sekali saya bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh sempurna dan luar biasa. Sebelum kita menerima sebagian kebenaran dari firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu dan pemeliharaanmu di dalam hidup kami pada hari-hari yang telah kami lalui. Sampai pada saat ini kami merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Buka setiap hati kami untuk menerima firman-Mu, karena kami percaya bahwa firman-Mu merupakan kekuatan hidup kami. Kami percaya bahwa firman-Mu berkuasa. Kami percaya bahwa firman-Mu akan merubah seluruh hidup kami. Bahkan kami percaya bahwa firman ini adalah Allah sendiri. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Ibrani pasal 11 ayat 1. Demikian firman-Nya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudaraku yang terkasih, selama manusia masih hidup, yang namanya persoalan atau pergumulan dalam hidup ini, saya percaya tetap ada saja. Yang datangnya itu silih berganti, atau bahkan satu pergumulan belum selesai, datang lagi pergumulan atau persoalan yang lain. Bahkan tidak jarang persoalan atau pergumulan itu datangnya bersama-sama. Tidak memandang itu persoalan ringan atau persoalan berat atau bahkan persoalan yang berat sekali. Itulah yang menjadikan manusia kadang mengalami stres atau menderita yang berkepanjangan. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana itu bisa terjadi sampai tidak sedikit manusia hidup di bawah tekanan? Bahkan anak-anak Tuhan pun tidak luput dari pergumulan atau persoalan hidup. Saudaraku yang terkasih, iman itu ibarat tembok atau pagar yang berfungsi sebagai perisai untuk melindungi segala sesuatu yang berada di dalam pagar atau tembok tersebut dari pengaruh atau ancaman yang datangnya dari luar tembok atau luar pagar tersebut. Jikalau temboknya tinggi dan kuat, maka dijamin segala sesuatu yang berada di dalam tembok tersebut pasti aman dari ancaman yang datangnya dari luar tembok tentunya. Saudaraku, begitu juga iman kita. Ketika iman kita kuat, apapun yang terjadi dengan pergumulan atau persoalan dalam hidup kita akan tetap merasa kuat, karena kita berlandaskan akan janji-janji Tuhan. Misalnya, janji Tuhan yang ada di dalam Alkitab, yaitu Yesaya 41 ayat 10.
Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Di dalam Matius pasal 7 ayat 7 dan 8 juga menyebutkan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, dan setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Marilah saudaraku, kita berlatih untuk terus mempercayai janji-janji Tuhan dengan sungguh-sungguh, sekalipun janji itu belum nampak hasilnya. Dengan kita terus belajar untuk meyakini janji-janji Tuhan tersebut, tentu saja sedikit demi sedikit iman kita pasti akan bertumbuh. Dan tanpa kita sadari, iman kita akan semakin kuat. Akhirnya, setiap kali datang ancaman dari luar iman kita, yang datangnya dari si iblis, kita akan tetap bisa menangkal serangan-serangan itu. Dan akhirnya kita akan tetap kuat menghadapi pergumulan atau persoalan hidup. Dan kadang-kadang tanpa kita sadari, Tuhan pada saatnya yang tepat akan menolong dan memberi jalan keluar. Dan pada akhirnya juga kita akan mampu melewati setiap pergumulan atau persoalan hidup dari setiap kita. Saudaraku, masih ingatkah sebuah kisah bangunan tembok besar yang berada di negara Cina? Itu adalah benteng pertahanan yang luar biasa yang dibangun selama berabad-abad oleh beberapa dinasti, terutama dinasti Qin, dinasti Han, dan dinasti Ming, yang fungsinya tembok tersebut bukan sekadar untuk menunjukkan kekuatan sebuah bangsa, tetapi sebagai perlindungan dari serangan musuh. Panjang dari tembok tersebut kurang lebih 21.000 kilometer, melewati 15 provinsi, pegunungan, gurun, dan sungai, dengan tinggi rata-rata 7 meter dan lebarnya hingga kira-kira 9 meter. Tembok ini dilengkapi dengan menara penjaga serta instalasi militer. Kedahsyatan tembok ini membuat musuh berpikir berulang kali sebelum berani menyerang. Demikian pula dengan kehidupan rohani kita, saudaraku. Kita pun membutuhkan tembok pertahanan yang kuat. Musuh jiwa kita tidak akan datang dengan senjata fisik, tetapi dengan serangan batin yang tak terlihat. Hidup rohani kita pun memerlukan tembok pertahanan, yaitu iman. Tanpa iman yang kokoh, kita seperti kota tanpa benteng
yang rentan terhadap panah api dari si jahat yang berupa rasa takut, godaan, kebohongan, dan keputusasaan. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 16 mengingatkan bahwa perisai iman adalah senjata utama untuk bertahan. Iman bukan sekedar percaya secara pasif, tetapi kepercayaan yang teguh kepada janji Tuhan, meskipun keadaan tidak mendukung. Sama seperti tembok besar Cina, tidak dibangun dalam semalam. Iman juga perlu dibangun dan diperkokoh setiap hari. Iman lahir dari kedekatan dengan Tuhan, dari doa, ketaatan, dan firman-Nya. Saat tembok iman kita kuat, hidup kita akan berdiri teguh meskipun badai dan serangan datang bertubi-tubi. Tuhan menginginkan kita hidup dengan iman yang kokoh, bukan hanya untuk bertahan dari serangan musuh, tetapi juga untuk berjalan dengan berani dalam rencananya. Saudara, hari ini mari kita memeriksa tembok iman kita. Adakah bagian yang retak atau adakah bagian yang dirasa rusak? Jika ada, mintalah Tuhan memperbaikinya, dan kita sendiri harus berkomitmen untuk terus memperkokohnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau memperkokoh tembok iman kami. Ajarilah kami untuk terus percaya, bahkan saat keadaan tampak sulit. Tolong kami Tuhan untuk memegang setiap janji-janji-Mu sebagai perisai dari setiap pergumulan yang datang setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai saudara semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jangan lupa saudaraku, jika saudaraku menyukai video ini, saya persilahkan untuk like, subscribe, atau aktifkan lonceng, dan beri komentar nama saudara dan nama kota saudara. Juga bagikan kepada teman, sahabat yang lain, supaya mereka juga diberkati dengan firman ini. Demikian saudaraku firman Tuhan hari ini. Jangan takut, jangan khawatir, maju terus di dalam Tuhan. Haleluya. Amin.